Halo teman semua, ketemu lagi sama Mbak Eka di podcast Kelas Psikologi. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Mbak Eka selalu berharap semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan gak kurang satu apapun ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah kemudian untuk teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channelnya Mbak Eka, Mbak Eka ucapkan selamat datang. Selamat menikmati berbagai tayangan yang sudah Mbak Eka unggah ya. Semoga ada hal positif yang bisa teman-teman tarik atau teman-teman ambil meskipun hanya sedikit. Baik teman-teman semua, pada kesempatan kali ini Mbak Eka mau sedikit nge-review ya tentang serial Netflix yang lagi banyak diperbincangkan ya. Lagi booming atau lagi happening mungkin ya. Mbak Eka nggak tahu sebenarnya apa sih yang bisa bikin booming ya. Apakah karena adegan-adegan kekerasan dan lain sebagainya atau apa? Nah, cuman di sini pada kesempatan kali ini Mbak Eka mau sharing nih sama teman-teman, ternyata dari film yang sedang booming ini ya, apakah itu? Yaitu adalah film Squid Game ya. Ada fakta-fakta psikologi yang menarik yang menurut Mbak Eka perlu banget Mbak Eka sharingkan kepada teman-teman semua. Supaya apa? Supaya kita nggak hanya ngelihat film itu dari segi negatifnya aja ya, dan ada hal-hal positif yang bisa kita jadikan pedoman hidup ya pada saat kita menjalani kehidupan kita saat ini teman-teman. Nah, itu dia, sebentar lagi akan kita mulai ya. Namun sebelumnya, seperti biasa Mbak Eka ingatkan lagi teman-teman, untuk teman-teman yang misalnya lagi di perjalanan ya, atau lagi tidak sedang duduk nyaman, lebih baik teman-teman cari posisi yang nyaman ya, atau dikecilkan volumenya apabila ingin menyimak podcast yang mereka sampaikan ya. Nah, semoga ada hal-hal positif yang bisa dimanfaatkan. Kemudian apabila ada hal positif yang bisa dimanfaatkan, silahkan share di semua media sosial yang teman-teman gunakan. Jadi supaya entah itu anak-anak kita, remaja, atau dewasa, atau bahkan kita bukan hanya fokus ke hal negatif dari film itu, tapi juga kita tahu ada hal-hal positif yang bisa dimaknai dengan baik. Dari film tersebut memang sangat kontroversi ya, terutama banyak menampilkan adegan-adegan yang mengerikan gitu kalau buat mereka ya. Makanya mereka sendiri nggak begitu tertarik dengan konten-konten berburu, tembak-menembak, dan lain sebagainya, karena takut gitu, deg-degan teman-teman ya, was-was. Nah, sama seperti halnya film ini, tapi Mbak Eka coba nonton karena apa? Ini jadi kayak kebutuhan Mbak Eka sendiri dalam ya menerima konsultasi, menerima orang-orang yang konsul kalau mereka ngebahas ya. Dan Mbak Eka nggak ngerti film ini, maka jadi nanti nggak match, nggak nyambung ya. Jadi Mbak Eka harus nonton film ini, Mbak Eka ngerasa kayak gitu. Tapi Mbak Eka akan melihat berbagai sisi positif yang bisa kita ambil poinnya. Gitu teman-teman ya. Nah, baik. Yang pertama teman-teman, dari film tersebut, dari Squid Game ini ya, mereka tuh melihat bahwa sebenarnya siapapun kita, apapun kita ya, pada dasarnya kita itu hanyalah manusia biasa teman-teman ya. Jadi mau sekaya apapun kita atau semiskin apapun kita, ternyata ketika berada di dalam permainan game itu semuanya sama, hanya manusia biasa. Bahkan yang terlihat jadi bos sekalipun di situ, itu hanyalah orang suruhan dari pemain utamanya. Jadi ya, di dalam kehidupan sehari-hari mereka korelasikan bahwa mau apapun kita, siapapun kita, apapun jabatan dan pangkat kita, ternyata kita hanya manusia biasa. Artinya apa? Kalau manusia biasa tentu masih punya ambisi ya, masih punya keinginan, masih punya harapan. Nah, jangan sampai hal-hal tersebut yang menyusahkan kehidupan kita pada saat kita tidak menyadari ketika kita sudah termakan oleh ambisi ya. Jadi orang-orang yang bermain di Squid Game itu mayoritas adalah orang-orang yang sangat berambisi dan menginginkan hasil instan untuk menyelesaikan permasalahan hidup yang mereka hadapi. Nah baik teman-teman, kemudian yang kedua ya teman-teman ya, yang kedua itu ternyata dari film tersebut mereka ngambil poin utamanya adalah uang itu bukan segalanya. Ya, buat teman-teman yang udah nonton, teman-teman yang udah ngelihat film tersebut, di akhir cerita si pemeran utama itu mendapatkan sekitar 45 miliar won atau 45 sekian miliar won ya. Dan itu sama halnya atau setara dengan nominal rupiah kita itu sekitar 563 miliar rupiah kalau nggak salah ya, sekitar segitu teman-teman ya. Pemenang utama mendapatkan hal itu. Tapi apa yang terjadi? Bahkan serupiah pun dia selama bertahun-tahun ya di ending cerita itu nggak nyentuh uangnya sama sekali. Karena apa? Dia teringat akan teman masa kecilnya yang akhirnya harus mati karena memang nggak ada yang boleh hidup kecuali satu orang pemenang terakhir ya. Kemudian dia jadi nggak enak sama keluarganya si temennya. Dia juga merasa kehilangan banyak orang-orang baik yang seharusnya
tidak ikut terlibat ya, dan bahkan berkali-kali si pemeran utama si nomor 456 ini mencoba untuk berhenti, tapi kembali lagi karena terhimpit oleh masalah ekonomi, maka dia balik lagi ke game itu, gitu teman-teman. Lanjut ya. Nah teman-teman, fakta menarik yang ketiga dari film Squid Game ini adalah rencanakan kehidupan kita apabila kita tuh tidak mau jadi rencana hidup orang lain ya. Nah ini yang sekarang memang banyak terjadi di lapangan. Jadi kadang tuh udah lulus SMA, lulus SMK, mau kerja, atau bahkan yang lulus sarjana, lulus S2 ya, mereka mau kerja, nggak tahu mau kerja apa. Akhirnya ya apa, cuman ikut kerja kantoran, misalnya kayak gitu ya, kemudian pasrah, hidupnya juga kayak gitu-gitu aja. Nah maka selamanya mereka hanya akan jadi pesuruh atau jadi orang yang menjalankan mimpinya orang lain. Nah percaya deh, pada saat kita menjalankan impian orang lain, itu pekerjaan yang kita lakukan akan menjadi lebih berat. Kecuali emang kita udah passion ngelakuin pekerjaan itu teman-teman ya. Jadi artinya kita memang enjoy, kita menikmati, dan ada hal positif lain yang bisa kita dapatkan ketika kita menjalani pekerjaan di dalam sebuah tempat atau perusahaan. Nah baik teman-teman, kemudian fakta keempat yang menurut Mbak Eka tuh sangat menarik dari game Squid Game ini adalah empati teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang udah nonton ya, ini Mbak Eka bukannya spoiler ya, karena udah banyak yang ngulas. Si nomor 456 atau si pemenang itu tadi, itu bukan ahli strategi. Dia juga nggak punya badan yang kuat atau punya power ya. Dia bukan orang-orang yang seperti itu. Tapi yang bikin dia menang itu adalah karena dia punya empati teman-teman. Jadi dia kayak bisa merasakan kesulitan orang lain, dia masih ingin membantu ya. Jadi dia bukan hanya fokus pada ambisi dan keinginannya untuk menang, tapi gimana caranya dia juga pengen bantu orang lain meskipun dia tahu ini pertaruhannya hidup dan mati. Ternyata sikap empatinya itulah yang bikin dia jadi menang teman-teman ya. Contoh nih, di game terakhir yang Mbak Eka paling salut ya, itu ketika dia harusnya melewati kaca-kaca yang diinjek itu ya, dari ketinggian berapa puluh meter mereka juga nggak tahu ya. Nah itu tapi posisinya harus memilih mana yang benar-benar kaca dan mana yang kaca yang tebel, mana yang kaca yang lembek ya. Nah awalnya si orang ini tuh nomor 1 teman-teman, tapi karena ada tiba-tiba datang orang terakhir yang nomor 16 pengen bertukar tempat dengan dia ya, akhirnya karena empatinya tinggi dan si orang nomor 1 ini meyakinkan bahwa tolong beri aku kesempatan karena seumur hidup aku belum pernah merasa jadi nomor 1 ya. Ya dia empati kan, dia merasa bahwa ya udah mungkin ini kesempatanmu, dan dia tahu ya berbagai konsekuensi yang harus dihadapi ya, misalnya kayak bisa aja dia yang mati, bisa aja dia kehabisan waktu dan sebagainya ya teman-teman semua. Nah tapi dia tetap kasih kesempatan itu, dan akhirnya si 456 ini menjadi 3 orang terakhir yang berhasil menyelesaikan game melewati kaca tersebut teman-teman, karena dia punya empati. Kemudian yang nomor 5 teman-teman ya, fakta psikologi menarik dari film Squid Game ini adalah support group atau bagaimana peran kita di dalam kelompok ya. Kalau teman-teman bisa lihat di game tarik tambang ya, pada saat mereka main tarik tambang teman-teman, itu grupnya si 456 ini paling lemah. Karena apa? Udah ada kakek-kakek, ada cewek-cewek pula, kemudian cowok-cowoknya pun berbadan kecil dan gak berotot ya. Hanya 1-2 orang yang memang dia punya tubuh yang fit, yang lain itu tidak bisa. Ya kebayangkan ya, kita mau main tarik tambang terus kita lihat squad kita udah nggak mungkin menang deh. Nah tapi karena apa? Karena ada orang yang dia ajak ngomong, yaitu si kakek-kakek ini ya teman-teman ya, bilang gimana ini kita gini-gini. Akhirnya si kakeknya bilang, tenang aja, aku tuh punya tips dan trik karena dulu aku adalah jagoan tarik tambang ya. Akhirnya dengan mental yang kuat ya, mereka membangun mental baja, mental yang kuat ya teman-teman. Nah jadilah orang yang gak mungkin menang ini jadi pemenangnya teman-teman. Kebayang gak? Dia bisa mengalahkan grup cowok-cowok yang kekar-kekar ya. Karena apa? Gak punya trik, gak punya strategi. Nah jadi maka dari poin yang nomor 5 ini teman-teman, mereka mau kasih tahu bahwa sebenarnya orang-orang yang punya mental yang kuat ini bisa aja mengalahkan orang-orang yang bertubuh kuat atau punya fisik yang fit ya. Karena apa? Mental-mental yang kuat itu biasanya lebih tahan stres, dan dia tetap bisa berpikir jernih meskipun berada di dalam situasi kejepit.
Nah, oke teman-teman semua, itu tadi fakta-fakta menarik secara psikologis dari film Squid Game ya. Semoga menjadi salah satu warna atau ada gambaran buat teman-teman. Jadi bukan hanya menilai bahwa film itu film yang tidak layak tonton atau film yang memang negatif. Ya memang betul, mereka nggak memungkiri bahwa film itu mengerikan gitu untuk ditonton. Tapi syarat akan nilai dan makna-makna kehidupannya. Karena apa ya, memang realitanya seperti itu. Kadang kalau kita dikasih posisi, kita dikasih power, kekuatan, kita ngerasa kita paling bisa. Dan pada akhirnya ambisi kita lah yang akan menghancurkan kita sendiri, teman-teman. Nah, dalam situasi ini pun mereka juga sambil terus belajar dan mengingatkan diri sendiri agar gak kemakan ambisi. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang udah nyimak podcast ini sampai selesai. Semoga bisa dimanfaatkan. Kemudian jangan lupa juga share apabila bermanfaat dan teman-teman ngerasa, oh iya, banyak orang di luar sana yang perlu tahu bahwa Squid Game itu ada hal positifnya loh. Gitu teman-teman ya. Nah, kemudian Mbak ucapkan terima kasih juga apabila teman-teman sudah menonton semua video-video yang Mbak tayangkan. Titip salam untuk orang-orang tercinta di sekitar kalian. Tetap jaga kesehatan dan berpositif thinking ya dalam melalui hari-hari yang terus tidak menentu ini teman-teman ya. Oke, sampai jumpa pada video-video yang lain. Dadah!